فاتحة من تعليم وتعلم الإفادة واستفادة الاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين خصوصا للحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى أرواح أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من رحم المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية، وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم بما كان عليه رسول الله وأصحابه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت إذا نظرت بفهم مستقيم عن قلب سليم في نصوص الكتاب والسنة المتضمنة لعلوم القرآن، وطالعت سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين، علمت وتحققت أن الحق مع الفرقة الموسومة بالأشعرية نسبة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فقد رتب قواعد عقيدة أهل الحق وحرر أدلتها، وهي العقيدة التي أجمعت عليها الصحابة ومن بعدهم من خيار التابعين، وهي عقيدة أهل الحق من أهل كل زمان ومكان، وهي عقيدة جملة أهل التصوف كما حكى ذلك أبو القاسم القشيري في أول رسالة إلى آخر من قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. فصل وعليك بتحسين معتقدك وإصلاحه وتقويمه على منهاج الفرقة الناجية. وعليك, dan hendaknya kamu bitahsini mu'taqadik, dengan memperbagus keyakinan kamu, wa islahihi, dan memperbaiki keyakinan kamu, wa taqwimihi, dan meluruskan menegakkan keyakinan kamu, ala minhaj, atas tata cara al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat, wahia al-ma'rufah, kelompok yang selamat dikenal min baini sairil firaq, di antara pecahan-pecahan atau kelompok-kelompok aliran al-islamiyah dari agama Islam bi ahli sunnah wal jamaah, yaitu kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Wahum, mereka kelompok ahlu sunnah wal jamaah, al mutamassikuna, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang ada meyakininya Rasulullah wa ashabuh, dan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki keyakinan kamu, akidah kamu, karena keyakinan atau aliran akan banyak berpecah di umat Muhammad ini. Kaum muslimin akan berpecah-pecah keyakinannya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaragatil yahud ala 71 firqah. Terpecah Yahudi menjadi 71 aliran. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan terpecah Nasara menjadi
72 aliran. Wasataftarigu ummati ala 73 firqah, dan bakal umatku akan terpecah menjadi 73 aliran. Kulluha finnar, semua aliran-aliran itu di neraka, artinya salah, sesat. Illa wahidah, kecuali satu yang benar. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang benar daripada aliran yang bermacam-macam tadi itu, maka Nabi menjawab, alladzi ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang ngikuti aku keyakinannya dan sahabat-sahabatku. Merekalah rujukan aliran. Dan aliran ini yang ngikuti Nabi disebut ahlus sunnah, ngikuti para sahabat disebut al jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu itu ada orang di atas. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi. Baik. Wa anta idza nadarta, dan kamu sekalian jika menyaksikan bifahmin mustaqim, dengan kefahaman yang lurus, an qalbin salim, yang bersumber dari hati yang selamat, fi nususil kitab wa sunnah, kamu memperhatikan dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, al-mutadamminah li'ulumil iman, yang mengandung di dalamnya, terkandung di dalamnya ilmu-ilmu keimanan. Wa tala'ta, dan kamu mentelaah siyarus salaf, perjalanan para salaf as-saleh, minas sahabah, dari golongan para sahabat, wa tabi'in, dan para tabi'in, alimta wa tahaqqaqta, benar-benar kamu akan mengetahui dan benar-benar kamu akan memfaham dengan jelas, annal haqqa ma'al firqatil mausumah, kebenaran itu bersama kelompok aliran yang dinamakan bil asy'ariyah, dengan asy'ariyah, nisbah golongan Asy'ari, nisbat ila Asy-Syaikh Abil Hasan Al-Asy'ari, dinisbatkan kepada seorang Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail rahimahullah. Faqad rattaba, benar-benar telah mentertibkan, mengatur Abul Hasan Al-Asy'ari qawaida aqidati ahlil haq, kaidah-kaidah daripada keyakinan orang-orang yang hak, wa harrara adillataha, dan memperjelaskan dengan perinci dalil-dalilnya. Wa hiya al-aqidah allati ajma'at 'alaiha as-sahabah, yaitu akidah yang sepakat dengan akidah tadi itu para sahabat Nabi, wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in, dan setelah mereka para sahabat daripada golongan-golongan orang soleh para tabi'in. Wa hiya aqidatu ahlil haq, itu akidah daripada orang-orang yang benar, min ahli kulli zaman wa makan, daripada orang yang hidup setiap zaman dan di segala tempat. Wahia akidah jumlah ahli tasawuf, itu akidah sekelompok orang-orang tasawuf, kama hatta dalika Abul Qasim, sebagaimana diceritakan oleh Abul Qasim Al-Qushairi fi awwali risalatih. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi. Berarti yaitu satu-satunya akidah yang benar. Lah kalau sudah enggak ngikuti Nabi dan para sahabat, berarti bukan akidah yang benar dah, akidah sesat. Kelompok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, dalam akidah mereka mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dalam akidahnya atau Abu Mansur al-Maturidi. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari? Beliau namanya adalah Ali bin Ismail bin Abi Bishr, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah Amir ibn sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau turunan para sahabat. Beliau lahir ada di tahun 260 Hijriah. Ada yang berpendapat 270 Hijriah di kota Basrah. Beliau meninggal ada di tahun 333 Hijriah. Ada yang berpendapat meninggal di tahun 324 Hijriah. Ada lagi yang berpendapat 330 Hijriah. Beliau dimakamkan di antara kota Kuruh, Basrah. Abul Hasan Asy'ari ini adalah orang yang sangat cerdas. Ilmunya sangat luas. 20 tahun ibadah beliau sholat subuh dengan wudu isya. Sholat isya ada di awal waktu, nggak batal sampai subuh. Mungkin Anda bisa sholat subuh dengan wudu isya, tapi isyanya 2:30 malam. Beliau orang yang sangat pemalu, apalagi urusan duniawi. Enggak pernah nyorak dalam urusan duniawi, zuhud. Tapi urusan akhirat sangat giat dan semangat. Pertama-tama beliau menjadi pengikut Mu'tazilah. Beliau belajar daripada guru Mu'tazilah yang bernama Abi Ali Al-Jabba'i. Akhirnya beliau berakidah Mu'tazilah. Tapi beliau bertobat. Kemudian beliau bukan hanya sekedar bertobat, dia naik di mimbar di masjid pada hari Jumat. Saat itu beliau menyatakan, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa inni a'rifuhu bi nafsi. Ana fulan bin fulan fa inni u'arrifuhu bi nafsi. Ana fulan bin fulan kuntu aqulu bi khalqil Qur'an wa anna Allah la tarahul absar wa anna af'ala syarr ana af'aluha wa ana ta'ibun mugli' mu'taqid lirad 'ala al-mu'tazilah. Yang kenal aku ya berarti enggak perlu aku kenalkan diriku. Yang tidak mengenal aku, sekarang aku kenalkan diriku. Aku adalah Ali bin Ismail. Dahulu sebelum ini aku berakidahkan Mu'tazilah. Aku menyatakan Quran itu makhluk, Allah itu tidak dapat dilihat. Dan aku menyatakan menciptakan perbuatanku. Sekarang aku menyatakan bertobat kepada Allah. Dan aku menolak akidah daripada Mu'tazilah. Mulai saat itu
beliau menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau pernah bermimpi ada di 10 pertama bulan Ramadan, bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya. Dan Nabi berkata kepada beliau, "Ya Ali, unsur al-madhahib al-marwiyah anni fa innahal haq." Ali, namanya Ali bin Ismail ya. Kamu harus bantu keyakinan yang diambil dari aku, kata Nabi. Itu keyakinan yang benar, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bantu. Bangun daripada tidur, bingung. Si Abul Hasan al-Asy'ari ini mikir, apa benar ini perintah Nabi ini ya? Mimpi beneran enggak ini anak? Karena dia sudah bosan dengan ilmu kalam, membahas ilmu-ilmu demikian ini udah bosan dia, membingungkan. Setelah beliau bertobat ini ya, akhirnya pada 10 pertengahan Ramadan beliau mimpi Rasulullah kembali. Dan di situ Rasulullah menegur kepada beliau, "Ma fa'alta fi ma amartuka bih?" Apa yang sudah kamu kerjakan daripada yang sudah aku perintahkan kamu? Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku enggak mampu ya Rasul untuk melakukan amanatmu wahai Rasul. Apa yang bisa aku kerjakan? Kamu harus membantu untuk mempertahankan akidah yang berasal usul dariku. Itu adalah kebenaran." Bangun dari tidur, mikir lagi, apa iya? Ya apa aku akan memulai? Persis malam 27 Ramadan, dan kebiasaan ada di Basrah, orang-orang semuanya itu membaca Quran ada di sana. Dalam satu malam, kebanyakan mereka tadi itu menghatamkan Al-Quran di Basrah saat itu. Cuma Ali bin Ismail, Abul Hasan al-Asy'ari ini ngantuknya setengah mati. Akhirnya pulang duluan, sampai di rumah tidur, padahal hatinya menyesal, ya Allah, nggak mampu aku menghatamkan Quran malam ini. Tapi ternyata dalam tidurnya bertemu Rasulullah kembali di malam itu, dan Nabi menyatakan, "Ma sana'ta fima amartuka bih?" Apa yang sudah kamu lakukan terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu wahai Ali? "Ya Rasulullah," katanya, "aku sudah enggak mau berdebat lagi dengan ilmu itu ya Rasul. Aku di Al-Quran dan hadis aja ya Rasul." Kata Nabi, "Ma amartuka bitarkil kalam. Ana ma amartuka bitarkil kalam." Aku tidak memerintahkan itu. Aku hanya memerintahkan kamu bantu ini akidah yang benar, aliran keyakinan yang benar ini. Gimana ya Rasul aku akan bisa melakukan itu ya Rasul? Maka Nabi menyatakan, kalau aku tidak mengetahui Allah akan memberikan kamu kefahaman dan ilmu wahai Ali, maka aku tidak akan perintahkan. Aku perintahkan kamu karena kamu akan diberi ilmu dan faham oleh Allah. Enggak usah khawatir kamu.
bangun daripada tidur, maka dimulailah oleh beliau untuk mengumpulkan akidah yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabat tadi itu, dan jadilah akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah itu bukan karangan Abul Hasan al-Asy'ari, tapi dari Nabi dan para sahabat. Cuma saat itu tidak dibukukan, tidak dikumpulkan, dan saat itu yang berkembang akidah Mu'tazilah dan Hasyawiyah. Kenapa akidah Mu'tazilah didukung oleh khilafah pemerintahan saat itu? Mulai munculnya akidah Asy'ariyah, tumbanglah akidah Mu'tazilah dan Hasyawiyah tadi itu. Akidah Asy'ariyah ini akidah tengah-tengah, saudara. Kalau kita mau mempelajari akidah-akidah yang lainnya, akidah misalnya Mu'tazilah, mereka menyatakan la ilma lillah, wala qudrata, wala sam'a, wala basar, wala haya, wala baga, wala iradah. Allah itu enggak punya ilmu, Allah itu kekuasaan, Allah itu tidak punya pendengaran, penglihatan. Kenapa? Karena dia menyatakan ilmu tidak mungkin pada Allah, mendengar itu enggak mungkin pada Tuhan, itu adalah sifatnya makhluk. Melihat itu tidak mungkin pada Tuhan, itu adalah sifatnya makhluk. Kehidupan itu enggak ada pada Tuhan, itu adalah sifatnya makhluk. Maka dan akidah yang lainnya berseberangan daripada akidah ini, yaitu akidah Hasyawiyah atau Mujassimah. Mereka menyatakan innalillahi ilman kal ulum, Allah itu punya pengetahuan seperti pengetahuan kita. Allah itu punya kemampuan seperti kemampuan kita. Allah itu mendengarkan seperti kita. Allah itu melihat seperti kita. Maka akidah yang dibawa oleh Abul Hasan al-Asy'ari tengah-tengah, saudara. Beliau menyatakan inna lillahi ilman la kal ulum, wa qudratan la kal qadar, wa sam'an la kal asma', wa basaran la kal absar. Allah itu punya ilmu, tapi enggak sama dengan ilmunya manusia, ilmunya Allah. Allah itu punya kemampuan, tapi kemampuannya enggak sama dengan kemampuan makhluk. Allah itu melihat, tapi Allah melihat tidak sama penglihatannya dengan makhluk. Allah itu punya pendengaran, tapi pendengarannya tidak sama dengan makhluk. Kita harus meyakini Allah Maha mendengar, tapi cara Allah mendengar, bagaimana Allah mendengar, tidaklah sama dengan makhluk. Kalau kita kan begini, ditutup telinganya nggak ada dengaran kalau kita. Kalau Allah itu adalah tidak sama dengan makhluk. Kemudian kalau Mu'tazilah meyakini al-abdu qadirun alal kasbi wal ihdath ma'an. Mu'tazilah menyatakan manusia itu mampu melakukan sesuatu dan menciptakan sesuatu. Manusia itu mampu menciptakan dan melakukan sesuatu. Artinya begini, saya minum, itu kemampuan makhluk, perbuatan makhluk,
Dan memang ciptaan makhluk, dia menciptakan dirinya minum. Kemudian Jahmiyah, dia meyakini al-abdu la yaqdiru ala ihdadi syai'in wala ala kasbi syai'. Akidah yang berseberangan menyatakan manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, saya ini minum ini ya karena Allah yang membuat saya minum. Kalau tadi itu nggak ada kamu sendiri yang membuat kamu minum. Maka ahli sunnah wal jamaah, akidah daripada Abul Hasan al-Asy'ari adalah tengah-tengah. Al-abdu la yaqdiru 'alal ihdaats wa yaqdiru 'alal kasb. Manusia itu tidak bisa menciptakan, tapi manusia tadi itu mampu berbuat. Nih, kita kasih gambaran. Kamu dikasih oleh Allah mampu mendatangi istri, mendatangi perempuan, selera dan syahwat kepada perempuan. Ketika melihat istri yang cantik, ada selera dan syahwat, dan kamu mampu mendatangi dia. Ketika melihat pelacur yang cantik, kamu juga ada selera dan mampu berbuat, melakukan sesuatu kepada dia. Loh, yang membuat kamu mampu dengan istri, yang membuat kamu mampu dan selera dengan pelacur siapa? Allah. Cuma milih mana kamu itu menggunakan kemampuan tadi itu? Menggunakan kemampuan syahwatnya kamu, keinginan kamu itu arahkan kemana? Ketika kamu mengarahkan kepada istri yang halal, maka berarti kamu berikhtiar dengan kemampuan yang Allah berikan tadi itu untuk mendapatkan ridha Allah. Ketika kamu tadi itu mengarahkan kepada pelacur, berarti kamu menggunakan kemampuan yang Allah berikan dan syahwat yang Allah berikan kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Lah, manusia itu dihitung dosa karena dia ikhtiarnya digunakan untuk baik atau digunakan untuk jelek, itu loh. Dihitung dosa dan pahala. Ini namanya kasab. Jadi tidak luput daripada kekuatan dari Allah, gudrat dari Allah, iradat daripada Allah. Tapi manusia tadi itu dikasih untuk kasab. Nih, ada air, ada khamr. Kamu bisa minum air, kamu bisa minum khamr. Semuanya dikasih bisa sama Allah. Loh, kamu milih yang mana? Ketika kamu milih khamr, ya dosa kamu. Padahal kamu mampu meninggalkan khamr, bisa minum air. Ketika minum air, ya bagus. Memang Allah kasih kemampuan kamu bisa minum air dan kemampuan juga meninggalkan khamr, gitu loh. Ini namanya kasab. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang tadi itu enggak, ana minum khamr juga, udah ini takdir dah, selesai. Ana enggak mampu, bohong dia. Padahal dikasih kemampuan oleh Allah. Kalau yang lainnya, yang Mu'tazilah lain lagi. Ini tidak ada urusan dengan takdir, nggak ada urusan dengan kekuatan. Ana minum khamr dengan sendirinya ana sudah, bukan karena kekuatan Allah, bukan karena kemampuan dari Allah. Tapi karena kehendak saya sendiri nih, karena kekuatan saya sendiri nih. Nah, ini lain lagi. Pernah diceritakan, ini cerita agak sedikit lucu.
Diceritakan ada seorang perempuan janda, anak tokoh agama, ulama besar. Dia dipinang dengan seorang yang muhtaram, seorang yang terhormat, turunan orang baik. Cuma akidahnya Mu'tazilah yang meyakini manusia itu berbuat tanpa bergantung dengan takdir Tuhan, tanpa bergantung dengan kekuatan daripada Tuhan. Dia sendiri yang menciptakan kekuatannya. Ketika diminta dia dilamar, bapaknya mikir, wah akidah nggak bener ini. Ditolak. Anaknya di belakang menyatakan, Pak terima, sayang dia kalau ditolak. Dia orang turunan orang mulia dia. Nah akidahnya nggak bener, biar sama saya Pak, saya yang akan sanggup merubah dia nanti. Beneran, bener. Akhirnya diakadkan. Jadi malam pertama ketemu, terjadilah hubungan suami istri. Satu kali terjadi, si istri mengajak untuk 2 kali. Seneng yang laki. Wah. 2 kali terjadi, ngajak 3 kali. Mulai kesel dia. Pakai endok, pakai madu misalnya. Terjadi ketiga kali, diajak 4 kali, lemes. Waduh nggak mampu saya, kata dia. Loh, saya minta satu malam ini 70 kali, kata istrinya. Kaget si yang laki ini. Mana mungkin saya bisa kuat melakukan 70 kali. Kamu kan meyakini manusia itu berbuat, menciptakan perbuatan itu dengan kekuatannya. Sekarang lakukan dengan kekuatan kamu, melakukan ini perbuatan 70 kali dalam satu malam. Wah nggak mampu saya. Kalau begitu yang membatasi kemampuan kamu siapa? Yang memberikan kemampuan kamu siapa? Bukankah itu adalah karena Allah yang memberikan kekuatan kamu dan kemampuan bagi kamu? Langsung sadar itu, kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ringkas daripada pengajian ini, ahli sunnah wal jamaah dalam akidah mereka adalah dalam akidah yang telah ditulis oleh Abul Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Al-Habib Abdullah bin al-Haddad berkata, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi 'aniz zaighi wal kufri. Jadilah kamu menjadi pengikut Abul Hasan al-Asy'ari dalam keyakinan kamu, karena sesungguhnya itu adalah jalur yang bersih daripada kesesatan dan kekufuran. Semoga kita semuanya tetap dijadikan orang bertahan berakidahkan ahli sunnah wal jamaah sampai akhir wafat kita. Amin ya rabbal alamin.